Halo semua, apa kabarnya? Sehat ya? Dan sedang pada ngapain nih? Oke, hari ini saya mau berbagi cerita mengenai mengapa Suyet tidak bisa dihipnotis. Apakah saya pernah mengalaminya? Oke, yang pertama, kalau teman-teman lihat di video saya bahwa untuk mencapai kepada hipnotis itu sendiri, itu harus ada yang namanya kesepakatan. Oke. Atau kalau bahasa saya adalah trust of level. Jadi orang ini harus punya kepercayaannya dulu terhadap kamu. Nih, kamu menghipnotis dia untuk hal apa? Oke, untuk hal apa dan tujuan lah. Paling tidak dia harus mengerti tujuannya apa. Oke. Nah, ketika tujuan itu sudah disepakati, maka berikan Suyet itu pengertian terlebih dahulu. Jadi dikasih tahu dulu nih bahwa nanti dia akan dihipnotis dalam keadaan yang sadar. Karena ada banyak orang gini, terbawa oleh pikiran-pikiran yang jelek, ya gara-gara mungkin beberapa artis-artis yang membongkar aibnya gitu kan, sehingga membuat dia takut gitu. Nah, diberikan dulu pengertian tadi ya, tujuan kemudian pengertian. Nah, ketika sudah sepakati dan dia mau, berarti kan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak nih. Nah, setelah itu selanjutnya adalah baru mulai berikan pertanyaan dulu untuk tes sugesti dia, untuk tes dia ini tipenya seperti apa. Kenalin dulu karakternya dia. Jadi jangan langsung gini, oke, namamu siapa? Nama saya A. Oke, nanti dalam hitungan ketiga kamu akan tidur. Bisa nggak? Ya bisa kalau kamu sudah mengerti dia, mengenal dia. Jadi gini, ada banyak orang berpikir ketika di jalan, kok bisa dihipnotis? Itu bukan hipnotis, itu ilmu gendam. Karena hipnotis itu adalah ilmu yang dipelajari dan ilmu komunikasi, seni komunikasi sebetulnya ya. Jadi kamu bicara dulu, ngobrol dulu, tanya dulu anaknya berapa, kalau dia udah menikah, kemudian rumahnya di mana, terus kemudian kesibukannya apa, dan kalau dia ada gini cara mengetahui orang ini bisa atau tidak dihipnotis. Ketika pertanyaanmu itu dijawab dan jawabannya nyambung sama kamu, maka orang ini gampang dibawa kepada induksi. Oke. Tapi kalau misalnya gini, kamu laki berapa? Nggak tahu. Kemudian kamu tahu film ini nggak tahu. Jadi jangan bikin pertanyaan yang susah. Bikinlah Jangan bikin pertanyaan yang susah, udah kayak mau ulangan gitu toh. Bikinlah pertanyaan yang mudah dimengerti. Misalnya, namanya siapa? Kerja di mana? Oke. Rumahnya di mana? Sudah nikah? Minimal 5 pertanyaan. 5 pertanyaan dijawab iya. Nah, disitulah sebetulnya orang itu mudah sekali kita bawa ke dalam induksi. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah mengenal karakternya, langsung diinduksi bisa. Tapi kalau misalnya mau tes dulu, dites preinduksinya, dites dulu konsentrasinya dia, fokusnya dia, maka lakukanlah preinduksi yang seperti video-video yang ada. Oke. Preinduksi bisa misalnya, lem apa nih? Misalnya, Mas, lem apa yang menurut kamu paling lengket? Oke. Kalau dia jawab, misalnya dia jawab Alteco. Oke, Alteco, dipastikan berikan dia nih pemahaman bahwa oh, Alteco-nya itu lengket banget. Oke. Lengket banget ya. Oke. Jadi ini kita memastikan bahwa dia ini memahami bahwa lem Alteco itu lengket. Jangan sampai dia menyebut Alteco tapi ketika tanya lemnya lengket, enggak juga gitu kan. Nah, itu juga udah susah sebetulnya. Karena apa? Artinya dia konsentrasinya dia itu enggak murni 100% dia konsentrasi. Oke. Dan bisa juga ketika dia sudah masuk dan dia ditanya Alteco ngerti lengket, nah baru kemudian berikan dia sugestivitas ya, atau perinduksi tadi, tangannya dilipat atau seperti ini gitu toh. Terus kemudian bilang sekali lagi, berikan penekanan lagi, oh lem Alteco tuh lengket ya. Berarti kalau misalnya kalau lengket, kalau ditaburi di tangan, di jari sela-sela jari, bisa lepas dah gitu. Pastikan sampai dia bilang nggak bisa gitu. Karena memang dia menentukan lem itu, misalnya bisa lengket nggak? Bisa. Kalau sudah lengket bisa lepas nggak? Nggak bisa. Benar? Oke. Berarti lem Alteco tuh lengket banget ya, lengket kan? Dan kalau misalnya kena sela-sela jari, berarti tidak bisa lepas. Berarti kalau sekali lagi berikan penekanan, berarti kalau misalnya sela-sela jari, berarti dia tidak bisa
lepas. Oke, sekarang bawa dia kepada sebuah konsentrasi. Seni komunikasi yang penting itu adalah ketika dia memahami apa yang kamu katakan. Nah, ketika apa yang kamu katakan dia mengerti, maka masuklah ke dalam pola pikirnya dia, imajinasinya dia. Oke. Nah, ketika seperti ini kan, dan kemudian dia bilang iya, lengket. Oke, dalam hitungan ketiga, entah kenapa tanganmu tadi yang tadi ditabur lem tadi kan nggak bisa lepas ya. Oke, dalam hitungan ketiga, tanganmu akan ada di sela-sela jarimu ada lengket yang kamu sebut tadi, Altik. Dan entah kenapa lem itu nggak bisa, tanganmu itu nggak bisa lepas. 1, 2, 3. Maka ketika dia konsentrasi dan dia tidak bisa lepas, maka masuk dia ke dalam hipnotis itu tersebut. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, nanti kita akan ngomong selanjutnya. Oke, terima kasih.